Ya, tadi kan udah masuk ke kita quit lagi ya. Quit, terus clear, kemudian em, masuk ke database, database-nya pakai MySQL ya. Ya, ini MySQL min u root ya. Ya, ini harus ada passwordnya. Passwordnya root. Tergantung settingan kamu masing-masing ya. Yang tadi udah ini ya, so database-nya tadi udah dibuat ya. Ya, serah. Terus tadi apa ya? Sampai mana ya? DB sekolah ya. Berarti use DB sekolah. Lalu dilihat ini ya. Dilihat tabelnya ada apa aja, berarti sudah ini ya, setable siswanya. Oke, untuk ini selanjutnya ke sini ya, ke input siswa ya. Input siswa, input siswa.php. Ini nggak masuk sini ya, berarti harus ke sini di dalam ya. Di dalam sini baru di copy ya. Oke. Selanjutnya ada koneksi, ada input siswa. Ya gitu ya. Lalu jalankan di browser ya. Saya lupa php min s sini ya. Ini bukan di sini. Si ya, jadi ini baru dicari ya di nama foldernya apa tadi, sekolah. Sekolah ya, kalau nggak salah. Iya, sekolah. Nah, kita coba apakah berhasil untuk input siswanya. Kayaknya enggak ya.
Nah, kita tanya lagi, misalnya. Oh, berarti kayak gini ya, coba. Kayak kemarin ya, saya lupa. Localhost 8080 input siswa, coba. Di sini udah masuk ya, koneksi gagal. Ya, berarti bukan salah ininya ya, karena ini koneksinya gagal gitu. Salahnya di mana, ya kan? Karena koneksinya di sini nggak pakai password ya. Tadi kan password saya passwordnya root ya. Gitu. Nah, kita coba lagi ya. Kita coba, masih gagal juga. Uh, Padahal udah bener ya. Ya, coba di ini lagi. Di bukan ini, salah. Ini ya, 8080. Kita coba lagi input siswa. Salahnya di mana ya? Uh, ya, ini cara kerjanya untuk ininya ya. Tanya ke ChatGPT gitu ya. Hmm. Ya, padahal udah ini ya, passwordnya udah sama ya.
Kalau mau di ini coba dilihat lagi, misalnya pakai heady. Oh, ini beda ya, database-nya kayaknya. Ya, di create database, tadi apa, nama database-nya nih, yang ini yang kosong ya. Kalau ini awal pertama kali mungkin di set kosong, DB sekolah ya. Eh, ini udah ada, jadi tinggal dijalankan ya di sini. Nah, kita coba lihat bisa masuk atau enggak. Oh, ini lupa, nggak pakai password. Ya, ini udah bisa masuk. Jadi di sini misalnya siapa di sini yang hadir? Alia, Alia, Alia Anjani. Kelas 10 ya, simpan. Base table-nya nggak ada ya, karena dia belum ada gitu kan. Coba dilempar lagi, base table-nya nggak ada gitu ya. Apa yang dianjurkan oleh uh, ChatGPT ini gitu. Ya, database sekolah udah ada, tapi tabel siswa belum dibuat atau belum berada, ya kan? Berarti dibuat di sini ya, yang ininya tadi. Karena ini database-nya kok beda ya di saya. Oh, terus habis itu baru kamu bikin tabel baru ya. Namanya tadi apa, siswa ya? Oke, siswa. Siswa ya. Ini kurang besar ya. Besarnya enggak. Ya, siswa lalu ya, saya bersiswa coba tadi sini.
siswa ya. Kolomnya apa aja tadi ya? Kolomnya ID ya, ID, database-nya auto increment. Terus kemudian nama, oh enggak ini database siswa no ya. Ya ID, nama, kelas, udah ya. ID, nama, kelas. Berarti udah ya. Selanjutnya coba kita lihat apakah ini bisa terinput. Ini udah data berhasil disimpan ya, gitu. Kalau misalnya sudah data berhasil disimpan, ya kita lihat di sini ya, di nama view-nya ya. Mana view-nya ya? Sini ya. Refresh dulu ya, baru bisa dilihat ya ke update semua. Oke. Ya, ini udah saya belum bisa ngelihat ya gimana ya, saya lupa caranya diedit. Terus ini misalnya di sini dia kan ada input siswa sekalian ini ya, tampilkan ya di sininya sekalian tambahkan
daftar yang telah masuk ke database. Ya, ini udah ya, ini ya, udah ada, tinggal dimodifikasi dari input siswanya. Karena ini untuk simpan data ya. Terus kemudian ini retrieve data, ambil data. Terus kemudian ini bodinya untuk stylingnya supaya lebih tertata aja ya. Ini dalam bentuk table ya, tabel ya. Terus tentang ini paddingnya berapa, text align-nya berapa, inputnya bagaimana, ini kemudian untuk form input siswa, kemudian ini daftar siswanya ya, daftar ya. Ya, ini salah saya. Nah, ini sini. Ya, kita lihat kembali ya. Apakah sudah berubah sesuai ini ya. Nah, ini udah masuk semua ya. Kayak data siswanya, terus lalu misalnya di sini ada siapa lagi? Muhammad Habil ya. Muhammad Habil kelas 10 IPA misalnya ya. Data berhasil disimpan ya. Setelah masuk itu baru ke sini ya. Oke ya. Mungkin sampai ada pertanyaan nanti di ini ya, kalau bisa dilanjut lagi gitu ya. Kalau untuk dilanjut lagi di sini ya, tambahkan fungsi delete ya di tabel edit ya, edit. Karena create-nya udah, berarti tinggal edit dan delete.
Ya, ini udah versi lengkapnya ya. Ini yang pertama input siswa, mana kursornya? Kok nggak kelihatan? Oh, ini masih proses ya. Oke. Ya, ini input siswa, iya, input siswa. Sekarang dipisah-pisahkan ya, kayaknya sih. Sepertinya kalau lebih enak sih dipisah-pisah untuk. Oh, ini enggak, masih satu ya, masih satu file ternyata dibuatnya. Ya, tampil data, terus edit data, ya kan, terus hapus ya. Ini ada beberapa fungsi ya. Pertama, tambah data, create data, ya kan, terus hapus data, delete data, ya kan. Artinya ada keterangannya di sini ya. Terus ambil data untuk mengedit, ya kan. Lalu setelah diedit, update ya. Namanya juga create, read, update dan delete. Itu ya. Ini stylingnya tinggal kamu copy ya kan, baru uh, copy ke sini ya, ke input siswa ya. Ini formatter saya yang jalan ya untuk formatting bahasa PHP-nya. Di ini aja, ditunggu aja dulu. Lama ya guys. Ya, setelah ini udah ini ya, data edit, hapus data nih udah ya semua. Lalu kemudian di ini ya, di refresh kembali. Ya, ini udah ini ya, udah bisa siap di edit ya. Misalnya Bil, A-nya ini ya, salah, H-nya H besar ya. Kemudian baru diupdate. Ya, karena ini lama, ini jadi ini. Ya, ini udah ya, udah. Terus misalnya ada uh, siswa, nama siswa misalnya yang mau dihapus, ini mau dicontoh aja ya. Contoh yang mau dihapus kelas uh, tidak terdaftar ya, tidak terdaftar misalnya seperti itu ya. Ini yang mau dihapus ya kan, di create, setelah disimpan ya kan. Berarti dia nomor 3. Kalau misalnya ini dihapus ya, yakin hapus data, ya ini tinggal dihapus ya. Itu jadi terhapus semua. Itu ya kira-kira untuk ininya. Mungkin kalian bisa menambahkan atau men-styling atau yang lain ya. Misalnya ID-nya dari nomor 1 sampai nomor 2 ya silakan ya. Gitu di tampilannya. Oke ya. Ini ada juga misalnya kalau ini salah nih, seharusnya bukan input siswa dan di indeks aja gitu ya. Ya tinggal ini yang diganti ya di sini ya. Di sini input siswa jadi indeks karena kesalahan ini. Uh, Kalau misalnya satu page aja ya nggak apa-apa ya. Karena ini masih sederhana ya.
kecuali kalau beda-beda file, jadinya saling ini ya, saling membutuhkan ya satu sama lain. Ya cepet ya untuk ininya, daripada kalau ngetik satu persatu ya mungkin lama ya, dari sini ke sini. Ini udah berapa baris ini, 269 ya. Ya ini jadi lama ya. Kalau zaman dulu ya bisa 3 jam ya, 2 jam yang ngetik gede doang. Ya bedanya itu ya, 1 jam 2 jam, terus ketik yang ini lagi, satu lagi yang ini, terus ada juga yang tadi yang database ya 2 jam 3 jam ya. Ini singkat, cuma temu 30 menit aja. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ini udah direkam ya. Udah direkam, jadi kamu bisa tinggal nonton lagi apa yang ini yang terlewat, atau nanti kan ini ya mungkin agak rumit ya bagi orang yang baru belajar programming juga baru rumit ya. Ini saya stop dulu ya untuk rekamannya. Ada pertanyaan lagi? Kalau ini udah selesai ya.